Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nurlaila dan rekan saya di Tanurjana akan mencoba membahas tentang audit pengendalian internal. Terdapat konsep dasar dari pengendalian internal, yaitu ada peran auditor dan manajemen yang mempunyai tanggung jawab dan tujuannya masing-masing pada pengendalian internal suatu perusahaan. Dan bagi suatu perusahaan, sistem pengendalian internal itu bertujuan untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan, serta mendorong efisiensi dalam operasional. COSO atau dikenal dengan Committee of Sponsoring Organizations ialah suatu komite yang mengeluarkan kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Dan berikut ini beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pengendalian internal menurut komite tersebut. Setelah melihat komponen yang harus diperhatikan, selanjutnya ada keterbatasan pengendalian internal, karena mengingat setiap perusahaan mempunyai kondisi internal yang berbeda-beda. Selanjutnya, yaitu auditor perlu memahami dan mengevaluasi pengendalian internal kliennya, karena dinilai penting bagi proses audit. Nah, auditor juga biasanya menggunakan 3 jenis dokumen yang diperoleh untuk mendokumentasikan pemahamannya atas perencanaan pengendalian internal klien, yaitu dengan cara naratif, bagan arus, dan kuesioner. Lalu menilai resiko pengendalian. Ada beberapa langkah dalam menilai resiko pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Nah, mengidentifikasi tujuan audit ini untuk kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit khususnya yang berhubungan dengan transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Yang ketiga, menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit. Bagaimana setiap pengendalian berperan dalam mencapai satu atau lebih tujuan yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi definisi pengendalian, definisi yang signifikan dan kelemahan yang material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian diterapkan dengan perancangan pengendalian internal atas laporan keuangan atau belum. Yang kelima, menghubungkan definisi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait. Sama seperti untuk pengendalian, setiap definisi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Dan yang keenam adalah menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait. Lalu pengujian pengendalian. Auditor biasanya menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung pengujian atas keefektifan pelaksanaan pengendalian internal. Dan yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien dengan cara menelusurinya. Seberapa luas pengujian pengendalian tergantung pada penilaian pendahuluan atas resiko pengendalian. Jika auditor menginginkan resiko pengendalian yang rendah, maka auditor perlu melakukan pengujian pengendalian secara lebih rinci. Apabila auditor berencana menggunakan buku tentang efektivitas pelaksanaan pengendalian internal yang telah diperoleh dalam audit terdahulu, maka auditor diharuskan untuk menguji keefektifan pengendalian itu paling sedikit 3 tahun sekali. Apabila prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor menemukan risiko yang signifikan, auditor harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian yang mengurangi risiko tersebut dalam tahun berjalan. Yang terakhir, pelaporan pengendalian internal. Auditor harus
menyusun laporan audit mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, biasanya auditor akan mengeluarkan opini. Di antaranya, yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang keempat, opini tidak wajar. Dan yang kelima, tidak menyatakan pendapat. Nah, teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.